Tuhan adalah hakim yang adil. Dia tidak membiarkan dosa dan kejahatan terus berlangsung. Israel, walaupun ia adalah umat Tuhan, pada akhirnya mereka juga dihukum oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Tentu saja sebelum penghukuman itu Allah terlebih dahulu memberi masa anugerah dan berulang-ulang berusaha membujuk mereka untuk bertobat. Allah terus mengutus nabi-nabinya kepada mereka, namun Israel tetap mengeraskan hatinya. Pada akhirnya penghukuman Tuhan datang dalam kehidupan mereka. Penghukuman itu pertama-tama diberikan dalam bentuk di mana Tuhan mengambil berkat-berkatnya dari kehidupan mereka. Di dalam Hosea 2 ayat yang ke-11 dikatakan, Allah memusnahkan pohon anggur dan pohon ara, yaitu lambang dari berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada orang Israel. Penghukuman itu dilakukan dengan harapan, mudah-mudahan hal itu membuat Israel menjadi rendah hati dan kemudian berbalik kepada Tuhan. Tetapi pada waktu Tuhan menghukum Israel, Israel bukannya bertobat. Mereka malah menambah dosanya dengan mengharapkan bantuan dari manusia. Sementara mereka menderita oleh karena penghukuman Allah. Mereka pergi kepada bangsa-bangsa lain untuk mencari bantuan. Seperti misalnya kepada bangsa Asyur, sebagaimana tertulis dalam Hosea 8 ayat 8 sampai 10. Inilah yang semakin menambah kejahatan Israel. Sebab persekutuan dengan bangsa-bangsa kafir itu ternyata semakin membuat mereka tenggelam dalam dosa dan penyembahan berhala. Alkitab mengatakan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya Tuhan juga menghukum Israel dengan menyerahkan mereka ke dalam serbuan bangsa-bangsa asing dan mengangkut mereka ke dalam pembuangan dan membawa mereka ke dalam penderitaan-penderitaan. Bangsa-bangsa yang semula diharapkan oleh Israel untuk memberi pertolongan, justru merekalah yang telah menyebabkan penderitaan yang lebih berat lagi pada mereka. Namun dalam kemurahannya, Tuhan menjanjikan pemulihan kepada Israel, yaitu umatnya yang bersedia atau mau menanggapi anugerahnya, yang bersedia bertobat dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan tidak murka untuk selama-lamanya. Setelah masa penghukuman, Tuhan berjanji untuk memulihkan Israel kembali dengan membawa mereka kembali ke tanah itu setelah masa pembuangan. Tuhan juga berjanji untuk memberkati mereka sehingga mereka akan bertambah banyak, dan janji itu ditulis oleh Nabi Hosea di dalam Hosea 1 ayat 10 sampai 12. Israel dikatakan akan menjadi anak-anak Allah dan juga menjadi umatnya di bawah kepemimpinan Mesias pada masa yang akan datang. Melalui Nabi Hosea, Tuhan juga berjanji, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Itulah yang tertulis dalam Hosea 14 ayat yang kelima. Dengan demikian kita bisa melihat sifat Tuhan yang suka mengampuni dan tidak membalas umatnya setimpal dengan dosa-dosanya tercermin dari kitab Hosea ini. Sebagaimana juga diungkapkan oleh seorang pemazmur di dalam Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Lalu kemudian di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut
dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Dari sini juga kita belajar, jika Tuhan adalah pribadi yang penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia dan suka mengampuni, maka marilah kita berbalik kepada Tuhan. Itulah seruan utama Nabi Hosea. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Hosea 6 ayat yang pertama. Dan jalan pengampunannya telah disediakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kematian Tuhan Yesus adalah harga yang telah dibayar, agar sekarang kita beroleh pengampunan dan dikembalikan ke dalam persekutuan dengan Allah. Karena itu, percayalah dan terimalah Tuhan Yesus di dalam hatimu. Amin.